Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Felini Simarmata dengan NIM C1C019105. Saya berasal dari kelas R09, Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Pengertian psikologi dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan dapat mengubah perilaku manusia. Sedangkan psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Sikap. Sikap adalah suatu hal mengenai kecenderungan bereaksi baik dengan cara yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan secara konsisten pada orang, objek, ide, atau gagasan, atau situasi. Seseorang belajar atau mendapat sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, teman sebaya, dan kelompok sosial. Fungsi utama sikap. Fungsi utama sikap ada 4. Yang pertama, sebagai pemahaman atau pengetahuan, atau fungsi dalam membantu seseorang memberi arti. Yang kedua, sebagai kebutuhan akan kepuasan. Misalnya, orang cenderung untuk membentuk sikap positif terhadap objek saat memperoleh apa yang mereka inginkan, dan bersifat negatif terhadap objek saat dihalangi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Fungsi yang ketiga, sebagai pembelaan diri melalui pengembangan ataupun perubahan untuk melindungi orang dan dasar pengakuan kebenaran tentang diri mereka atau dunia. Yang keempat, fungsinya sebagai ekspresi nilai. Orang-orang memperoleh kepuasan dengan mengekspresikan diri mereka melalui sikapnya. Berikutnya, teori yang terkait dengan sikap. Teori yang terkait dengan sikap di sini ada empat jenis. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu dalam memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Yang kedua, ada teori pertimbangan sosial. Teori ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan adalah membujuk dan menengahi dua posisi bertentangan yang masing-masing didukung oleh komunikator. Teori yang ketiga ada teori konsistensi dan teori perselisihan. Konsistensi dan teori perselisihan memandang perubahan sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilaku mereka ke arah yang lebih baik.
Teori konsistensi ini menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Teori ini menganggap bahwa perselisihan memotivasi orang-orang untuk mengurangi atau menghapuskan perselisihan. Karena perselisihan secara psikologis merupakan hal yang tidak menyenangkan, sehingga orang-orang mencari cara untuk menghindari itu. Dan yang terakhir ada teori dinosi kognitif. Leon Festinger pada tahun 1950 mengemukakan teori ini. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti ada suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Teori ini dapat membantu kecenderungan untuk mengambil bagian dalam perubahan sikap dari perilaku. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah proses memulai kesadaran dan tindakan dengan maksud tertentu. Kuncinya adalah untuk memulai, menjalankan, memelihara, dan mengarahkan perilaku. Konsep motivasi ini adalah konsep yang penting untuk akuntan perilaku karena efektivitas organisasi bergantung pada performa orang-orang sebagaimana mereka diharapkan bekerja. Adapun 4 teori motivasi, yang pertama adalah teori motivasi yang dibawakan oleh Herzberg pada tahun 1960-an. Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagikan dalam beberapa faktor. Faktor-faktornya meliputi kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji. Faktor motivasinya meliputi prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Yang kedua ada teori ERG atau kepanjangannya adalah teori Existence, Relatedness, and Growth. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki 3 hierarki, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan eksistensi, yang kedua adalah kebutuhan akan keterikatan, dan yang ketiga kebutuhan akan pertumbuhan. Tetapi kebutuhan tidak dapat beroperasi sebagai motivator dan halangan sekaligus, di mana dalam mencoba untuk memuaskan kebutuhan tingkat lebih tinggi, dihasilkan pengaruh terhadap pemuasan akan kebutuhan dengan tingkat yang lebih rendah. Secara keseluruhan, teori HRG menyatakan suatu versi yang lebih valid dibandingkan dengan hierarki kebutuhan. Teori yang ketiga adalah teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke. Konsep dasar teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan akan terpengaruh perilaku kerjanya. Tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang lebih mudah. Demikian pula, halnya tujuan yang spesifik dan menantang akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang bersifat abstrak.
Dan teori motivasi yang terakhir adalah teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Teori ini secara umum mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Selanjutnya adalah persepsi. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama, faktor dalam situasi yang terdiri dari waktu, keadaan, tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang kedua, faktor pada pemersepsian yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pada target yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Orang memasuki organisasi gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Dan nilai juga meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi sikap dan motivasi dari seseorang. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian ditentukan oleh 3 hal, yaitu keturunan. Pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. Lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan, pengondisian dini, norma-norma di keluarga dan teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial. Dan faktor yang ketiga adalah situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seorang, walaupun kelihatannya mantap dan konsisten, dapat berubah pada kondisi yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang saya presentasikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.